Oke. Kita mulai perkuliahannya di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, seperti janji saya kemarin, bahwa minggu ini kita akan masuk ke materi terakhir dan juga nanti akan menjelaskan mekanisme untuk UTS-nya. Materi kali ini kita akan membahas mengenai basis data berbasis graf. Nah, di mana minggu lalu kita telah membahas mengenai basis data berbasis dokumen. Nah, jadi berbasis dokumen dengan berbasis graf ini sama-sama basis data MySQL. Nah, ini adalah dua basis data yang memang sangat sering digunakan saat ini, yaitu berbasis dokumen dan juga berbasis graf. Nah, di minggu lalu kita juga sudah membahas untuk basis data dokumen, perancangannya sudah tidak lagi menggunakan konsep IRB dan juga normalisasi. Nah, teman-teman walaupun mati lampu, saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau konsep normalisasi itu di basis data relasional, kalau di basis data dokumen, konsepnya kalian harus memahami bentuk-bentuk dari basis data dokumennya. Ada bentuk reference, ada bentuk array, dan juga ada bentuk objek atau embedded dokumen seperti itu. Nah, ini pun sama di basis data berbasis graf ini, cara pemodelannya pun akan berbeda. Nah, karena pendekatannya pun atau salah satu pandangnya pun itu akan berbeda. Nah, kita masuk dulu ke materinya di sini sebelum kita praktik menggunakan Neo4j. Nah, graph based database. Nah, graph ini adalah kumpulan simpul yang mewakili entitas dan edge yang mewakili hubungan di antara mereka. Jadi dikatakan graph ini sebenarnya kumpulan-kumpulan simpul atau kumpulan-kumpulan node, yang mana setiap node-nya itu akan dihubungkan oleh edge atau sebuah relasi. Nah, jadi kalau kalian lihat di skema basis data relasional itu ada konsep entitas dan relasi. Nah, kalau di sini konsep relasinya itu bukan jadi table, tapi benar-benar konsep relasi yang menghubungkan antar node-nya atau antar entitasnya. Nah, di sini artinya graf ini terdiri dua elemen, yaitu node dan juga relationship. Setiap node mewakili entitas, bisa orang, tempat, benda, kategori, atau bagian data lainnya. Nah, dan juga setiap relationship mewakili bagaimana dua node yang akan dikaitkan. Konsep graph ini akan berbeda dengan konsep relasional. Nah, di sini kalau kalian baca mungkin konsepnya graph database tidak memiliki skema seperti tabel dan kolom yang berbeda dengan isi atau record-recordnya. Gambarannya seperti ini. Kalau kita bicara entitas di basis data relasional, ini kita tahu bahwa setiap entitas itu akan jadi sebuah tabel. Yang namanya sebuah tabel otomatis akan berisi banyak record. Tapi kalau di entitas di graph itu diwakilkannya bukan dengan tabel, tapi dengan sebuah node. Di mana sebuah node ini otomatis dia hanya bisa berisi satu record. Gambarannya seperti itu. Nah, makanya kenapa di sini disebut berbeda. Jadi entitas di basis data relasional konsepnya akan jadi bentuk tabel, di mana setiap tabel akan memiliki relasi. Setiap tabel akan memiliki record. Record-recordnya bisa lebih satu. Tapi kalau di graph, entitas ini akan diwakilkan oleh node, di mana setiap node itu mewakili hanya satu data. Gampangnya seperti itu. Nah, kita lihat sudut pandangnya antara graph dengan relational database. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah bentuk relational database. Ada table aktor, di mana dia punya atribut aktor ID dan juga name. Kemudian ada entitas movie atau table movie, yang dia memiliki atribut movie ID, title, dan juga release date. Nah, di sini kita tahu, setiap aktor itu bisa berperan di banyak movie. Dan satu movie pun akan diperankan oleh banyak aktor. Nah, artinya relasinya di sini N dengan N. Nah, sehingga kalau kita asumsikan relasi N dengan N ini, dia akan muncul table baru, kita beri nama aktor movie, nah seperti ini. Nah, kalau kita ilustrasikan untuk record-recordnya isinya seperti apa, contohnya di aktor ini, dia ada aktor ID-nya 1, lalu name-nya misalnya Keanu Reeves di sini misalnya. Kemudian di movie, kita tahu di sini ada movie ID-nya itu 1, lalu titelnya adalah The Matrix. Nah, itu maaf di sini harusnya ada isi lagi, misalnya tahunnya atau apanya misalnya. Nah, kemudian nanti dia akan berrelasi di sini. Karena di sini aktor itu berrelasi dengan movie-nya 1 N, dan movie berrelasi dengan aktor yang 1 N juga, sehingga relasinya adalah N dengan N. Maka
movie ID dan juga aktor ID, dia akan bertemu di tabel aktor movie. Nah, contohnya di sini ada aktor ID, movie ID, dan ada role di sini. Contohnya di sini satu dengan satu. Satu di sini untuk aktor ID berarti Keanu Reeves di sini. Maka satu ini dia akan masuk ke movie ID, masuk ke The Matrix. Role-nya dia sebagai Neo. Gambarnya seperti itu. Jadi di sini Keanu Reeves dan The Matrix itu dia sebagai Neo. Nah, gambarnya seperti ini. Ini kalau kita perhatikan, ini adalah sebuah entitas, ada 3 entitas, di mana setiap entitas ini dia akan jadi tabel, dan setiap tabel itu akan memiliki record-record tertentu. Nah, ini record-recordnya lebih dari satu ya. Nah, tapi kalau kita lihat sudut pandang dari grafnya, nah, kalau sudut pandang graf, kalau kita lihat di sini, aktor dengan movie, di mana relasinya adalah N dengan N, yang mana relasinya N dengan ini adalah untuk perannya. Nah, itu tekankan di sini, relasinya itu untuk peran. Aktor ini berperan sebagai apa di movie apa, gambaran seperti itu. Nah, maka gambarannya akan seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini, Keanu Reeves dia akan berperan sebagai Neo misalnya di film The Matrix. Kemudian Keanu Reeves juga dia berperan sebagai Neo di The Matrix 2 dan Keanu Reeves berperan sebagai Neo juga di Matrix 3, gambaran seperti itu. Jadi di sini kita tahu ini adalah record kalau misalnya di basis data relasional. Nah, tapi kalau di sini recordnya diasumsikan sebagai sebuah not di sini. Jadi ada entitas aktor. Nah, entitas aktor ini dia akan record-recordnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini Keanu Reeves ini adalah entitas aktor, Carrie Ann Moss juga entitas aktor, dan Lawrence Fishburne pun ini juga entitas aktor. Nah, kemudian The Matrix ini adalah entitas movie, The Matrix 2 adalah entitas movie juga, dan The Matrix 3 itu entitas movie juga. Jadi di sini kita lihat ya, entitas movie ini ada 3 record, yang mana diwakilkan oleh Not, The Matrix, The Matrix 2, dan The Matrix 3. Nah, entitas aktor di sini diwakilkan oleh Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, dan Lawrence Fishburne. Ini contohnya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, sampai sini dulu nih. Dapat dipahami nggak? Jadi perbedaan antara basis data relasional yang bentuknya table dengan basis data graph yang bentuknya not, jadi seperti ini. Masih bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Oke, masih bisa ngikutin ya. Nanti kita akan contohkan di Neo4j. Sehingga di sini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat dari graf, sebuah node di sini dia punya properti, atau kita kalau di basis data relasional itu sebutnya dengan atribut, dan juga ada value. Di sini propertinya tipenya movie. Nah, tipe ini adalah entitas, kita sebutnya tipenya movie, titelnya matrix. Nah, dengan di sini ada node aktor dengan namanya Keanu Reeves seperti ini. Nah, kemudian di sini ada act in, atau dia sebagai perannya sebagai apa. Nah, tipenya adalah role. Kemudian role-nya adalah name. Nah, di sini ada tipe ya. Tipe ini menentukan dia adalah entitasnya. Entitas aktor, entitas movie, dan juga relasi untuk role-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada 2 node dan ada relasi, ini disebut dengan satu pet di sini. Nah, ini adalah petnya. Ini petnya adalah aktor Keanu Reeves ini berperan sebagai Neo di The Matrix. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat sudut pandang yang lebih besarnya, mungkin akan jadi seperti ini contohnya. Nah, di sini kita bisa baca. Nah, Andi, di sini ada Andi, asal Bogor, dia punya ikan, berteman sejak 2006 dengan Agus yang hobinya sepak bola. Nah, Andi dengan Agus ini adalah relasi teman. Nah, ini satu pet. Kalau kita baca bolak-balik, ini sama nggak seperti ini ya. Jadi ada pet lagi garis yang ke Andinya. Nah, Agus hobi sepak bola, misalnya di sini teman juga di temannya Andi sejak 2006. Jadi Andi temannya Agus dan Agus temannya Andi. Nah, saat kita baca seperti ini, karena dia ada notnya bolak-balik seperti ini, maka ini ada 2 pet. Jadi satu pet itu adalah satu relasi ya. Jadi Andi berteman dengan Agus sejak tahun 2006, itu satu pet. Cuma kalau kita baca Agus berteman sejak 2006 dengan Andi, nah itu satu pet. Nah, ini seperti ini. Nah, ini grafiknya untuk grafnya seperti ini. Kalau misalnya lebih banyak, dia akan lebih
lebih kecil lagi. Nanti kita akan contohkan di Microsoft ini. Nah, keunggulan dari graph database ini yang pertama adalah dari sisi pencarian. Melakukan pencarian ini berbasis hubungan dengan lebih cepat. Jadi, kalau kita melihat hubungan, kalau misalnya menggunakan basis relasional, kita minimal harus melakukan join dari berbagai macam tabel. Tapi kalau di sini, di graph database, kita cukup select query-nya, itu query-nya ke relasinya. Tinggal diklik atau dituliskan query dari relasinya yang kemarin kita telah bahas ya. Jadi, contohnya kita tahu misalnya ATM dengan Asep, di mana Asep adalah pelaku dari pembuatan ATM misalnya. Nah, di sini kita tinggal masuk query-nya itu menggunakan relasinya, yaitu pelaku, maka akan muncul not yang menggunakan hubungan pelaku seperti itu. Nah, ini lebih cepat dari sisi pencariannya. Kemudian dari sisi indeks, graph database secara alami diindeks oleh hubungan not yang mendasarinya. Nah, jadi setiap not itu merupakan indeksnya, yang artinya memberikan akses lebih cepat dibandingkan dengan data relasional untuk data. Nanti kita akan lihat. Nah, kita akan lihat kecepatan dari graph database itu bagaimana nih. Karena dia indeksinya itu menggunakan not. Jadi setiap not, gampangnya setiap data itu udah pasti dia adalah indeks. Ini indeksnya. Ini keunggulannya. Tapi juga ada kekurangan dari graph database ini. Kekurangannya, yang pertama, graph database tidak menciptakan hubungan yang lebih baik. Graph database hanya menyediakan pengambilan data yang cepat untuk data yang saling terhubung. Proses pencarian yang ditingkatkan adalah hal yang baik, akan tetapi proses ini mengharuskan hubungan tersebut ditangkap secara efektif sejak awal. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara graph database dengan konsep relasional. Kalau konsep relasional, setiap recordnya ini boleh bertambah. Artinya kalau misalnya pertama nih, kita masukin data mahasiswa yang pertama. Nah, kalau kita suatu hari butuh data yang baru, kita bisa tambahkan lagi. Nah, tapi kalau di graph database ini berbeda. Contohnya kita mau mendefinisikan tadi ya, untuk Agus dengan Budi, dia berteman. Nah, relasi ini itu harus dihubungkan dari awal. Kalau kita misalnya bikin dulu not Agus, kemudian berikutnya bikin not Budi, kemudian berikutnya kita bikin relasinya. Nah, nantinya yang akan terjadi adalah not-nya akan ada not Agus, not Budi yang tidak berelasi, dan nanti akan muncul lagi not Agus dan not Budi yang berelasi. Artinya, not yang sudah pernah dibuat itu tidak berelasi. Dia akan membuat not baru yang berelasi. Nah, oleh sebab itu, kalau graph database, mau tidak mau, hubungan tersebut itu harus didefinisikan sejak awal. Nanti akan dicontohkan. Graph database tidak dioptimalkan untuk menyimpan dan mengambil entitas bisnis. Maka graph database tidak begitu berguna untuk kasus penggunaan operasional karena tidak mahir dalam menangani query yang mencakup seluruh database yang tidak efisien ketika memproses transaksi dengan volume tinggi. Jadi memang graph database itu tidak digunakan untuk database transaksional. Nah, cocok. Karena memang dia di sini tidak cukup baik itu untuk memproses transaksi dengan volume yang tinggi. Kemudian, graph database hanya sebagai penyimpanan data, tidak memberikan interface langsung yang berhubungan dengan bisnis untuk memberikan query. Gambarannya, kalau misalnya kita lihat dari dokumen base, itu kan ada Mongo Kompas ya, yang hampir mirip seperti PHP Admin seperti itu, walaupun memang sedikit sangat jauh ya, perbedaannya sangat jauh. Nah, tapi di sana ada interface langsung yang berhubungan, kita bisa memberikan query langsung. Nah, tapi kalau misalnya di graph database, di sini kalau kita menggunakan Neo4j, ini memang benar-benar hanya menyimpan data. Kalau kita mau membuat sebuah interface langsung untuk mengekstraksi datanya, itu kita harus bikin sendiri. Dan itu versinya harus versi berbayar, karena versi gratis itu tidak menyediakan API. Seperti itu. Nah, ini graph database. Kemudian, graph database tidak dioptimalkan dalam analytic query, volume yang besar, yang mana adalah ciri dari data warehousing. Jadi memang di sini query analitiknya tidak menggunakan query analitik yang sangat kompleks, berbeda dengan data warehousing. Nah, kenapa data warehousing tetap menggunakan konsep relasional, berbeda dengan yang graph. Kalau graph ini fokusnya untuk analitik yang sederhana. Nanti kita akan contohkan. Nah, kemudian sedikit perbedaannya antara data relasional dengan graph. Dari tipe,
Kalau database relasional, kita kenal istilah table, yang mana setiap table itu memiliki kolom dan juga baris. Tapi kalau di graph database, ini ada 4 istilah yang harus kalian pahami. Ada node, ada relationship, ada label, dan juga properties. Jadi tidak ada namanya atribut ya, tapi sini disebut dengan apa namanya itu properties seperti itu. Nah, dari hubungannya terkait antara table menggunakan kunci relasi, ada primary key dan juga foreign key antar tabelnya. Itu kalau untuk database relasional. Untuk graph database, ini diwakili oleh hubungan antara edge dan juga node. Bahasa query-nya, kemarin sudah dibahas ya, untuk database relasional, bahasa query-nya menggunakan SQL. Tapi kalau graph database, berbeda lagi. Graph database menggunakan SQL atau Shipper Query Language. Nah, ini pun berbeda dengan dokumen base, di mana dokumen base menggunakan Bison atau binary JSON. Tapi kalau di graph database, kita gunakan Shipper Query Language. Arsitekturnya, untuk database relasional, konsepnya relasional. Contohnya tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Tapi kalau graph database, gambarannya seperti graph. Contohnya ada orang atau person, yang mana dia berrelasi dengan 3 prodi sebagai node-nya. Ya, gambarannya, kalau kita lihat ini ada prodi, ada orang, A misalnya, kemudian dia akan berhubungan dengan misalnya gini. Si A, dia adalah mahasiswa di prodi teknik informatika. Nah, kemudian A juga, itu bisa juga menjadi asisten dosen dari teknik atau teknik komputer misalnya. Nah, ini kan 3 prodi yang berbeda, tapi relasinya juga beda. Yang satu dia sebagai mahasiswa, yang satu dia sebagai asisten dosennya. Yang seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin juga dia adalah pengajar, gitu kan ya. Mengajar di sistem informasi. Ini cukup hebat nih misalnya ini. Gambarnya seperti itu. Jadi dia punya relasi masing-masing untuk setiap prodi. Dimana kalau kita baca di relasional, kita cuma bisa melihat ada relasi antara mahasiswa dengan prodi. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada mahasiswa yang terdaftar di 3 prodi, akan bingung. Kenapa bisa ada mahasiswa yang berhubungan dengan 3 prodi? Tapi kalau di graph database kita bisa lihat, oh ternyata mahasiswa ini dia terhubung ke 3 prodi, tapi dengan relasi yang berbeda. Yang pertama sebagai mahasiswa, yang kedua sebagai asisten dosennya, yang ketiga mungkin sebagai pengajar. Seperti itu. Nah, penggunaannya untuk database relasional fokusnya ke transaksi. Tapi kalau graph database, ini kasus penggunaannya yang membutuhkan keterhubungan, termasuk deteksi penipuan dan mesin rekomendasi. Ini nanti yang sudah pernah dibahas ya, untuk deteksi penipuan atau rekomendasi kode SMS, siapa buzzer-nya, produk apa yang akan kita promosikan ke browser tersebut, kemudian relasi antar node-nya ke siapa saja, nanti bisa kita lihat. Kita akan berkenalan dengan Neo4j. Neo4j di sini adalah penyedia layanan graph database yang paling awal dan paling mature di antara base data lainnya. Sebenarnya graph ini, Neo4j ini sudah dimulai sejak 2000-an dan telah digunakan oleh banyak perusahaan besar seperti eBay. Bahasa query-nya digunakan adalah Shipper Query Language. Neo4j ditulis dalam bahasa Java dan merupakan open source pertama untuk graph database. Perancangan database di Neo4j hanya sebatas desain node, titik, dan juga edge, penghubung atau relasi. Tidak ada istilah table ataupun database. Kita berkenalan juga dengan Shipper-nya. Shipper adalah bahasa query graph database yang bersifat ekspresif. Shipper dirancang agar mudah dibaca dan dipahami oleh pengembang, profesional database, dan stakeholder bisnis. Kunci dari Shipper adalah untuk menemukan data yang cocok dengan pola tertentu, mengikuti intuisi kita untuk mendeskripsikan grafik menggunakan diagram. Contohnya seperti ini. Di sini ada A, dia punya relasi ke noun B, dan B ke noun C, dan A juga ke noun C di sini. Nah, di sini maka kita bisa baca relasinya adalah A, dia mengetahui B, dan B juga mengetahui C. Nah, dan A mengetahui juga C di sini. Ya, gambarannya gini ya, kalau misalnya kita lihat keterhubungan antara seseorang, kan bisa gitu ya. Kalau misalnya kita lihat sindikat pencurian, misalnya pelakunya siapa aja nih pelakunya, nah kita lihat nih, si A ini dia kenal sama siapa aja. Karena mungkin saja si B dan C ini juga sama-sama terlibat, gitu, terlibat menjadi pelaku, gambarannya seperti itu. Nah, kalau untuk kasus penipuan. Kalau untuk kasih buzzer misalnya,
Kita tahu nih, si B ini dia selalu nge-retweet apapun yang akun A ini tweet. Gambar seperti misalnya ada A di sini, B ini akan melakukan tweet untuk apapun yang ditweet oleh akun A, misalnya seperti itu. Nah, maka kita tahu, oh, berarti kalau kita mempromosikan ke A, ini akan otomatis juga si B itu akan melakukan retweet. Seperti itu. Ini gambarannya. Jadi A ini adalah node, A, B, dan C ini node. Nah, known inilah relation dan juga directionnya. Di sini ada A. Nah, ada panah seperti ini berarti A dia known B. Nah, karena kalau di sini B known A, ini panahnya dia akan kebalik. Nanti akan dibahas juga. Nah, kemudian di sini pun juga ada correlation among subgraph, ini koma di sini. Jadi kalau di sini kita lihat ada berapa relasi, ya ini kan A, B, B ke C. Kemudian di sini kan nggak ada C ke A ya, tapi A ke C. Jadi sehingga seperti ini. Ini keeper. Nah, di keeper kita tahu dulu ini ada beberapa istilah atau query yang biasa kita gunakan. Ada start di sini untuk menentukan titik awal dalam sebuah graph. Misal kita mau startnya dari node mana, gitu, atau hubungannya. Jadi bisa dari node, bisa juga dari hubungannya. Ada match. Nah, match ini untuk mendeskripsikan spesifikasi dengan contoh menggunakan karakter untuk merepresentasikan node dan hubungan untuk menggambarkan data yang kita minati. Jadi seperti match itu untuk mencari kecocokan hubungan antara A dengan B, antara relasi dan sebagainya. Region adalah mengembalikan. Jadi menentukan kira-kira apa yang kita balikin, apa kita membalikan sebuah relasi atau kita mengembalikan sebuah node. Ini ada star, match, dan region. Kemudian juga ada where, ini memberikan kriteria untuk pemfilteran. Ada create, nah create ini untuk membuat node-nya ataupun membuat sebuah relationship. Ada delete untuk menghapus node, relationship dan juga properties. Ada set, ini menetapkan nilai properties ke node dan relationship. Ada for each, nah, memungkinkan untuk melakukan tindakan pemutakhiran untuk daftar elemen. Nah, kita contohkan di sini untuk sebuah query keeper di sini. Kita lihat ini ada star, ada user. Nah, di mana user di sini ini aliasnya, alias dari node-nya, yaitu node index name. Di mana di sini propertinya adalah name yang namanya adalah Bob. Nah, dia akan mencari match atau misalnya keterikatan atau kecocokan antara user dengan friend yang memiliki relasi sebagai teman atau friend sejak tahun 2001 bulan 1. Nah, yang kita kembalikan adalah friend name, temannya Bob. Nah, di sini kan kelihatan nih akan menghasilkan semua node yang berteman dengan Bob sejak tanggal 1/1/2001. Nah, kalau di sini kita lihat nih, regionnya username, maka yang muncul hanya Bob saja. Tapi kalau di sini, karena kita pengen lihat hubungan antara user, di mana user ini adalah Bob, kan di sini ada where-nya ya, where name-nya Bob. Lalu dia berteman dengan friend, ada not friend di sini. Nah, yang dikembalikan apa? Temannya. Jadi kita pengen tahu nih, teman-teman itu siapa aja. Tapi kalau kita di sini regionnya user.name, maka yang kembali cuma Bob ini saja. Ini super. Ini gambaran seperti ini ya, untuk penjelasannya, yang lebih lengkapnya. Star user, namanya Bob di sini. Match-nya user yang berteman dengan friend. With user, count friend as friend. Di sini kita kalkulasikan dia di count di sini. Where friend-nya lebih besar dari 10. Region, friend name, order by friend name, limit 100. Ini akan menghasilkan semua node yang berteman dengan Bob dalam 11 sampai dengan 100 orang secara urut A sampai Z. Jadi gampangnya kira-kira nih yang punya relasi sampai lebih dari 10 teman-temannya, maka dia akan dikembalikan nilainya. Ini contohnya ada matchup identifier. Gampang ini adalah aliasnya atau variabel untuk menampung node-node-nya nanti. Di sini ada objektifnya adalah node, index name-nya node index name, properties-nya name, value-nya Bob. Nah, kita cari hubungan antara user dengan friend. Nah, dengan relasinya adalah friend. Nah, kita lihat grouping node-nya user, kalkulasikan count as friend di sini untuk melihat jumlah dari teman-temannya. Where friend-nya lebih besar dari 10. Jadi nanti pas dia di count, nanti dia akan as friend. Nah, friend ini akan masuk ke sini seperti filternya.
Jadi bukan friend di sini ya, tapi friend di sini, friend alias. Ini cek nih. Mention friend name, order by, friend name limit 100. Zipper. Nah, ini gambarannya, perbedaan antara query SQL dengan zipper kalau kita bermain di join. Jadi kalau kita lihat nih, select name from person, have join person department, on person ID, sama dengan person department dot person ID, have join department, on department ID, person department ID, where department name, IT department. Ya gampangnya di sini kita pengen tahu orang-orang mana atau karyawan-karyawan yang bekerja di departemen IT. Karena kalau kita lihat dari karyawan, mungkin relasinya bukan langsung ke nama departemennya ya. Pasti mungkin ID departemennya, dia kerja di mana. Nah, kalau kita cuma tahu dia kerjanya di IT departemen, kan otomatis kita harus menjoinkan antara karyawannya atau person dengan departemennya. Seperti itu. Nah, ini pun juga ada person departemen karena di sini kalau kita lihat relasinya, satu orang itu dapat bekerja di lebih satu departemen. Yang mungkin bisa pindah-pindah ya. Dan satu departemen jelas pasti akan banyak karyawannya. Nah, sehingga di sini ada 3 tabel yang dijoinkan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan zipper atau menggunakan graph database, konsepnya itu cukup menuliskan match p person yang bekerja. Nah, work at di sini yang bekerja di departemen. Where the name atau di departemen atau di propertiesnya namanya adalah IT departemen. Session p name. Seperti itu. Nah, sampai sini udah sedikit gambar atau masih pusing? Masih pusing? Sudah, Pak. Kali baca pusing ini. Harusnya baca pusing. Karena di sini kita bingung nih gimana nih implementasinya kan. Nanti kita akan identifikasi. Nah, kita akan coba untuk model datanya berbasis graph ini menggunakan Neo4j. Nah, ini untuk dokumentasinya bisa dibuka di sini. Nah, ini dokumentasinya. Jadi karena kalau buka Neo4j-nya cukup panjang ya untuk get query-nya. Nanti ini kalau kita buka, dia akan muncul seperti ini. Basic query. Ini adalah query-nya yang biasa kita gunakan. Nah, ini ada person dan sebagainya. Nah, ini bisa dibaca lagi ya. Nah, di sini mungkin saya akan contohkan penggunaannya. Nah. Pertama kita buka dulu neo4j.com. Nah, neo4j.com di sini tadi ya kita bisa download. Kita for free di sini bisa download versi community-nya. Atau kalau kita pengen ya, kita bisa gunakan Aura. Nah, Aura ini adalah gampangnya kayak Mongo Kompas ya. Jadi kayak PHP adminnya. Nah, ini Aura ini adalah mudah bisa apa ya disebutnya seperti DBMS-nya bantuan PHP adminnya di graph database Aura. Nah, dia di sini harapan saya kan HTTPS-nya udah bisa login karena sekarang dia sudah bisa menggunakan Continue with Google. Nah, ini saya contohkan Continue with Google. Kalau kita klik di sini, nah, contohkan saya masuk ke akun yang pribadi ya. Nah, jadi saya mau sama, tinggal masuk ke neo4j.com, pilih Aura Login. Nanti di sini tinggal login saja menggunakan Google kalian. Nanti di sini antar mukanya akan seperti ini. Nah, ini cukup loading ya. Nah, ini antar mukanya. Nah, antar mukanya ini kosong asalnya. Nah, tapi saya sudah masukkan intent di sini. Nah, di sini saat kalian klik new intent, ini kan akan di dua pilihan. Versi yang gratis dan juga versi berbayar. Kalau versi berbayar itu bisa banyak. Artinya gampangnya bisa bikin banyak database. Gampang gitu ya kalau di sini. Nah, tapi kalau di intent di sini, kalau yang versi free hanya bisa 1 dan dia pun terbatas di sini untuk node-nya itu hanya sebanyak 200.000 node. Dan juga relationship-nya kita bisa membuat relasi sebanyak 400.000 relasi. Itu cukup banyak ya di situ ya. Nah, ini pas kalian klik saja birnya free-nya. Nanti di sana kan akan diberikan password. Nah, diberikan password. Nanti kalian tinggal di download saja passwordnya. Bentuknya gimana passwordnya? Bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita download ya. Karena kenapa saya nggak bikin intent lagi? Karena kalau dihapus, ini cukup lama. Karena versi gratis ya. Jadi saya pun tadi pas di sini bilang a few minutes. Tapi pas saya
buka itu sekitar 5 menitan, itu masih proses pembuatan database-nya. Ini cukup lama. Nah, nanti kemudian kalian coba, akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini harus kalian simpan, karena memang nantinya pas kalian mau buka aplikasinya, ini apa ya namanya tuh harus dimasukkan. Nah, ini pun juga sebenarnya URL ini bisa kalian pakai kok. Jadi kalau kalian mau pakai database yang punya saya, ini bisa digunakan. Jadi kalian nih pas di sini tinggal saya lupa di sini ada connection. Nanti tinggal masuk ya. Saya lupa di sini di mana. Tapi ada tadi. Nah, di connection nanti masuknya connectionnya itu masuk ke sini. URL-nya lalu ke Ninja 4G server ini password ini. Nah, ini kita copy aja nih ya. Kita copy. Karena kalau pas sudah bikin dia ini connect. Jadi kalau kita klik connect, dia akan kita bisa memasukkan URL database dari teman kita gitu ya di sini. Terus kalau di sini kita masukkan sini, kita udah bikin, klik aja open. Ini biar lebih cepat. Nanti akan muncul seperti ini. Connection URL. Ini cukup loading karena servernya ada di Singapura ya. Nah, seperti ini untuk connect-nya. Nah, bisa kalian copy juga ini ya. Jadi workspace.preview.4g connection connect. Nanti connection URL-nya ya kalau kalian tidak bikin dulu ya bisa aja connect ke punya teman kalian. Ini nih connection URL-nya, skemanya pilih yang Neo4gs. Karena kan ini pun sama ya. Neo4gs. Ini Neo4gs. Nah ini connectingnya. FE89 sampai IO. Nah, di sini karena kita sudah punya username-nya, nah, kita tinggal dipastikan saja. Tempel, tinggal di connect. Nah, kalau sudah ya tinggal ditunggu saja. Interface-nya ya, nah ini interface-nya. Jadi murni hanya query. Jadi makanya saya di sini dikatakan memang tidak seindah MongoDB ya, ataupun di PHP admin. Ini benar hanya query. Nah, di sini dicontohkan, saya ngambil contoh dari si Neo4j-nya. Nah, di basic URL seperti ini. Nah, ini kita abaikan dulu ini. Di sini, untuk membuat sebuah node, kan tadi dikatakan ya, ada node, ada label, dan juga ada properties, dan relasi tentunya. Nah, untuk membuat node, formatnya, sama ya, sama-sama create dulu sini. Nah, create-nya, nah untuk node seperti ini. Nah, ini adalah untuk node-nya, seperti ini. Lalu kita akan berikan di sini adalah node-nya, nama node-nya apa. Kemudian kita beli label. Nah, label ini bisa istilah dengan entitas ini, entitas. Sama seperti ini. Ini ya. Jadi node titik 2 label. Labelnya apa di sini. Kemudian nah ini bisa entitas ya. Ini artinya bisa kalian bisa sebut label, bisa juga disebut entitas kalau di sini. Nah, kemudian untuk melihat propertiesnya atau atribut-atributnya, nanti kalau di sini sebutnya properties, kita gunakan kurung terawal seperti ini. Di sini kalian definisikan propertiesnya. Propertiesnya itu apa saja. Nah, kemudian di sini ya. Kalau di sini kalau kita contohkan, apa? Oh, entitasnya adalah person. Nah, person. Kemudian dia punya atribut apa aja atau propertinya apa saja. Ada name. Dia namanya adalah Canoe Reef. Kemudian kalau punya lebih dari satu properties, age 58. Contohnya kayak gini. Age-nya 58. Lalu tutup. Ini baru kita membuat sebuah node. Jadi formatnya node, lalu labelnya apa, ketik di bawahnya, kemudian propertiesnya apa. Ini untuk membuat sebuah node. Nah, kalau untuk membuat sebuah relasi, formatnya sama. Kita create di sini,
Pertama definisikan dulu not apa yang mau kita relasikan, kemudian relasinya kemana. Ini misalnya not satu, nah ini kita kasih simbol dash. Nah, untuk yakin relasi kita buat gunakan kurung siku seperti ini. Nah, titik dua relasinya apa? Kemudian kalau punya properties sama properties di sini. Properties. Kemudian di sini seperti ini. Ini adalah not 2-nya. Format seperti ini untuk membuat sebuah not. Maaf, sebuah relasi. Nah, ini bisa bolak-balik ya. Jadi bisa seperti ini misalnya. Not 1. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini relasinya apa? Pak, permisi Pak. Nah, ada properties. Layarnya nggak free. Layarnya Karena nggak kenapa? freeze. Tadi kan Bapak mengutak-ngatik ya. Cuman di tampilannya nggak ada Pak. Oh iya. Oke, mohon maaf. Oke, nah ini. Oke, dia nge-freeze nih. Presenting, kita present lagi. Jadi ke layar. Tadi mohon maaf. Oke, mohon maaf nih. Terima kasih nih, berarti ada yang merhatiin ya. Nah ini nih, mohon maaf ya. Saya kembali lagi di sini. Jadi pas pertama ini ya untuk membuat sebuah not. Nah ini kan ini bawaan dari contoh dari Neo4j-nya. Nah untuk membuat sebuah not, nah ini kita buang lagi deh, awal lagi ya. Jadi untuk membuat sebuah not, formatnya seperti ini. Nah, ini notnya apa bebas. Kemudian label atau kita bisa sebut dengan entitasnya. Nah, ini bisa not atau entitas kita sebutnya ya. Nah, kemudian dia punya atribut, atau kalau di graph namanya properties. Format seperti ini. Ini untuk membuat sebuah not. Nah, contohnya kalau ini atas, berarti kita bikin seperti ini. Nah, tetap kita bikin create. Nah, notnya tadi ya, bisa kita bikin namanya Keanu. Nah, ya, seperti yang di atas ya. Di mana dia adalah apa? Entitasnya. Dia adalah person di sini. Nah, Keanu adalah person. Kemudian dia punya properties. Propertiesnya apa aja? Ada name. Kemudian namanya adalah Keanu Live. Nah, jangan lupa kalau misalnya dia sering gunakan kutip. Kemudian umurnya adalah 58. Ini kalau misalnya lebih dari satu properties ya. Ada name dan juga age di sini. Lalu jangan lupa kurung awal lalu kurung tutup. Sama persis. Jadi bikin not itu gini ya. Bikin not, kurung buka, nah ini not. Nah untuk ininya not. Notnya apa, kemudian dia kasih label apa, kemudian properties. Gambaran seperti itu. Nah ini formatnya. Nah ini kalau kita perhatikan di sini, kita lihat ya. Keanu adalah person, Liam adalah person, Sherry adalah person. Nah, ini adalah entitas. Yang mana kalau di graph, kita tidak kenal istilah record. Lebih kita kenal istilahnya not. Jadi setiap entitas itu bukan jadi tabel. Nah, tapi jadi sebuah label di sini. Nah, labelnya person, dan sebagainya. Seperti itu ya. Ini untuk not. Kemudian kalau kita mau bikin sebuah relasi, untuk membuat relasi, nah, formatnya, ini kita bikin seperti ini. Not pertama, nah, not 1, kita bikin kalau misalnya dia akan ada relasi dengan not kedua, nah, maka bikin seperti ini, simbol dash. Kemudian di sini kita tulis titik 2, relasinya apa? Lalu kurung siku lagi. Nah, ada simbol panah seperti ini, dash lalu simbol lebih besar ke not 2 seperti ini. Nah, relasi pun ini boleh punya properties ya. Nah, kita kasih di sini propertiesnya misalnya properties. Nah, itu boleh. Jadi perbedaannya kalau not pakai kurung buka tutup, kalau bikin relasi ini gunakan kurung siku seperti ini. Tapi harus definisikan notnya mana yang mau berrelasi. Dan ini pun juga boleh bolak-balik ya, misalnya kayak gini. Not 1, nah kita punya relasi seperti ini. Nah, ini boleh. Relasi, kalau ada propertiesnya.
dari node 2. Nah, tapi nggak boleh kayak gini ya. Nggak boleh kita gabungkan seperti ini. Ini nggak boleh. Ya, yang belak balik ini nggak boleh. Kalau mau ada relasi dua kayak tadi ya, Agus berteman dengan Budi dan Budi berteman juga dengan Agus, nah kita tanya bikin dua seperti ini. Nah, contohnya kalau yang kita lihat di atas, kita sudah punya Node, Keanu, Liam, Liam, dan Carrie, dan Guy di sini semuanya. Ada Catherine juga di sini. Dan ada Speed untuk movie. Nah, kita di sini, contohnya kita punya Node Keanu. Nah, ini Node-nya di sini ya. Nah, nama Node di sini nih. Nama depan ini adalah nama Node. Nah, Carrie dan Guy ini adalah nama Node. Nah, ini Keanu, dia punya relasi. Misalnya dia apa nih? Kenaun. Kenaun di sini. Nah, kenaunnya sejak tahun berapa? Misalnya Sains sejak tahun 2005 misalnya dengan maaf, ini bukan gini. Dengan seri. Nah, ini boleh. Seperti ini. Contohnya kayak gitu ya. Ini not, relasi, dan ini format-formatnya. Jadi untuk pembuatan ya ini yang harus kalian pahami untuk pembuatan not. Sampai sini ada yang tanya dulu untuk pembuatan not dan juga pembuatan relasi. Aman? Aman, Pak. Oke. Nah, nanti juga ini ada videonya ya, Anda bisa ditonton ulang. Oke. Nah, di sini berikutnya saya dikatakan untuk membuat sebuah not dan juga relasi itu harus didefinisikan di awal, tidak boleh didefinisikan terakhir. Jadi kita nggak bisa nih bikin not dulu, Keanu, Liam, Carrie, Guy, dan Catherine, dan Speed di sini. Kemudian baru kita bikin relasinya. Kita contohkan di sini ya. Nah, ini kita contohkan, kita copy dulu ini sini, kita copy, nah, kita bikin dulu di sini di bawahnya. Nah, saya contohkan kalau misalnya kita pengen baru bikin dulu nototnya, nah, tinggal diambil di sini, create, ini kita copy, lalu kita pastikan di sini, lalu kita running. Nah, runningnya seperti ini ya, boleh Ctrl Enter atau running seperti ini. Nah, akan running muncul create 6 not. Nah, di ada 12 properties dan juga 6 label. Nah, di sini kalau kita pengen lihat isi dari grafnya seperti apa, kita tinggal klik simbol database seperti ini, kita klik. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat nih, nanti ada apa aja, ada movie dan juga ada person. Kalau kita klik person, nah, muncul seperti ini. Nah, ada Glyphis, Liam Neeson, Keanu Reeves. Dan movie-nya pun sama, movie-nya itu hanya ada Speed. Nah, ini query. Jadi, kalau query-nya adalah match, and ini aliasnya movie, region, n. Limit 25. N ini adalah variabel menampung not movie. Gampangnya seperti itu tadi ya, yang tadi. Ini pun sama untuk yang n person, region n. Nah, ini untuk menampung not person, nah, akan menjadi seperti ini. Ini adalah not person yang tadi kita buat. Nah, kemudian kita akan buat juga relasinya. Jadi contohnya kalau kita bikin relasi, seperti ini ya. Contohin satu dulu ya. Ini dulu nih. Kita contohkan ini. Nah, kita copy. Di sini kita bikin lagi. Sama, kalau untuk membuat, kita gunakan create. Di sini kita bikin Keanu, Kenau, Carrie. Kita copy di sini. Lalu tinggal kita pastikan di sini. Ini jeleknya ya. Jadi benar-benar hanya menyimpan data, jadi sehingga ya seperti ini bentuknya. Nah, ini kita bisa close saja. Ini pun kita close saja. Ini kita pastikan. Kita enter. Create dua not, create one relationship. Nah, kita buka di sini, nah, ada kenal. Ya, kalau kita nah, kenal ini bukan ke Keanu dan Carrie. Nah, kenapa? Karena kalau kita buka di person, kita klik personnya, dia tidak ada relasi sama sekali. Masing-masing. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada ID.
8 dan 9. Dari mana? Lihat di sini. Kalau kita klik Layem, ini ada 3. Ferry 4. 5, 6. Nah, ini 2 ya. Berarti kan ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di movie, kita lihat ini ID-nya adalah 7. Nah, di sini dia bikin note lagi. Note dengan ID 8 dan note dengan ID 9. Dan ini nggak punya nama, nggak punya query dan juga nggak punya scenario. Gimana kalau tadi kita lihat, kalau kita membuat sebuah query-nya, dia kan seperti ini. Create Keanu kenal query. Nah, disinilah penyebabnya kalau graph itu untuk hubungannya itu harus didefinisikan di awal. Jadi kalau kita udah bikin notanya, kita juga definisikan hubungannya atau relasinya di awal. Tidak bisa kita bikin dulu not-notnya, kemudian kita buat relasinya. Itu tidak bisa. Sehingga untuk membuatnya, itu harus membuat seperti ini. Jadi create not-notnya apa saja, kemudian kira-kira relasi antar notnya itu apa saja. Nah, ini misalnya Keanu, dia berakting di speed sebagai apa? Sebagai Jack Revan misalnya. Nah, kemudian Keanu pun kenal Carrie, Keanu pun kenal Liam, Keanu kenal Catherine, Carrie kenal Guy, Liam kenal Guy. Seperti ini contohnya. Nah, ini harus dibikin dulu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya di Create Database, kita akan bikin dulu ya, gampangnya bikin Create dulu di Notepad. Entah dimanapun, kita bikin seperti ini. Ya sama boleh kok, di sini pun juga bisa, tapi kan interface-nya kurang praktis ya. Jadi kalau kita bikin di sini, khawatirnya enter. Karena kalau kita bikin satu baris, di enter, dia ke enter. Tapi kalau kita pernah bikin banyak baris, pasti enter, dia nggak bisa. Nah, kayak gini misalnya nih, kalau kita di sini enter, nah dia langsung ke enter, langsung ke eksekusi. Nah, itu resikonya. Nah, sedangkan di sini kan nggak mungkin kita bikin ini dalam satu baris. Panjang banget. Nah, mau ngomong gini, misalnya kita copy dulu di Notepad. Kita copy di Notepad, lalu kita pastikan di sini. Nah, di sini, karena saya sudah bikin note-nya cukup banyak, kita hapus dulu note-nya. Nah, untuk menghapus note, ini pun juga ada di sini nih. Untuk menghapus note, kita bisa buka di sini. Nah, di sini, delete a graph. Ini cara note-nya, net n, delete n. Ini untuk mendelete semuanya. Kan? To delete all note and relationship. Nah, ini kita akan bikin. Kita hapus dulu di sini. Net n di sini. Kemudian cetak delete n. Keren. Nah, maka hilang semuanya. Note-nya hilang, note-nya pun hilang. Ini kita buang saja. Nah, kita gunakan kode yang benar. Kita gunakan kode yang benar di sini. Lalu kita copy saja semuanya. Create guys-nya, kita copy. Lalu kita tinggal pastikan di sini. Jadi boleh kok ini di close dulu ataupun di ada ini nggak ada masalah. Kita pastikan di sini. Lalu kita running. Ini akan muncul. Create note, dia akan muncul. Ada movie person. Nah, di sini enaknya kalau di graph, kalau kita klik person, nah, Pak, ini tetap nggak ada Pak, nggak ada relasinya Pak. Nah, karena di sini kita hanya pengen ngeliatin personnya, gampangnya table person kalau di relasi. Nah, movie pun sama, S1. Nah, tapi kalau kita klik kenal, misalnya kita klik kenalnya, dia akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini gambarannya, ini kenalnya, Liam Neeson kenal Guy Pearce. Kalau kita klik kenalnya, oh ini karena tidak ada atribut lain ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya melihat yang acting, kita klik actingnya. Canary acting with speed. Kita klik actingnya, oh dia sebagai Jack Revan. Jadi sebuah relasi itu pun juga punya properties. Jadi bisa by relationship, bisa juga kita klik by note-nya. Ini yang saya katakan ya. Jadi kita bisa klik saja actingnya, kemudian dia akan muncul semua relasi yang sama-sama kenal. Kalau misalnya bikin yang lain ya bisa lagi. Ini enaknya. Nah, lalu kita akan coba bermain query. Nah, kita misalnya, Pak, nggak mungkin dong, cuman klik-klik gini. Gimana kalau note-nya banyak?
Nah, ini kan cukup sulit seperti itu. Nah, di sini kita bisa bikin, ini ada beberapa query. Di sini saya mungkin hanya tambahkan ini ya, ini yang mungkin menarik dan juga memang digunakan untuk pencarian orang. Nah, disebut dengan photo pad atau finding pad. Yang namanya kita pengen tahu hubungan antara Kenirif dengan siapa misalnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita pengen tahu. Nah, di sini Kenny itu dia mana ya? Kenny itu dia kenal dengan Carrie, kenal dengan Liam, kenal dengan Catherine, seperti ini. Nah, tapi di sini kita pengen tahu Guy di sini juga kenal dengan Carrie dan juga kenal dengan Guy, Carrie kenal dengan Guy, Liam kenal dengan Guy. Nah, kita pengen tahu hubungan antara Keanu Reeves itu dengan Catherine misalnya. Nah, kalau ini kayaknya mungkin cuma satu ya. Mungkin cuma satu. Nah, kita coba foto dulu di sini nih. Nah, untuk nyimpannya kayak gini nih. Untuk query-nya. Nah, kita foto aja dulu di sini untuk query-nya. Kita buat berarti sini mat sampai sama dengan shortest pad di sini. Lalu kita bikin di sini node-nya adalah node person yang mana dia punya name-nya adalah Keanu Reeves. Kemudian ada relasi, relasinya bebas, kayak hubungan apapun seperti ini. Hubungannya dengan Allah ini kurang tertutup. Seperti ini hubungannya dengan kita kumpulkan dulu nih dengan person yang namanya misalnya apa nih? Di sini kita lihat Catherine Bigelow misalnya Catherine Bigelow. Kita copy, kita pastikan di sini. Kemudian tutup, lalu return di sini. Nah, di sini. Jadi ini kita akan isi dengan shortest pad antara Keanu Reeves, hubungannya apapun dengan Catherine Bigelow. Kita copy di sini. Nah, kita pastikan di sini. Kita pengen lihat hubungannya. Kita enter. Nah, muncul di sini. Mas, ini apa nih? Syntax error. Apa yang ada di sini? Catherine Bigelow. Kenapa error? Nah, karena di sini, karena kita pakai notepad, ya kita tinggal bukain notepad lagi. Kita cek apa yang salah di sini. Person name Keanu person name. Oh ya, ini kurung tutup untuk. Nah, kita copy lagi. Kita pastikan kalau ini munculnya lagi. Ini apa nih? Di sini errornya. Apa nih errornya? Kita buka dulu. Oh ini, Keanu Reeves-nya kurang tutup ini nih. Wah, oke. Nah, ini kalau kita tanpa itu ribetnya di sini ya. Jadi harus awas dengan, nah ini kelihatan sini. Nah, kalau kita pengen lihat mungkin yang sedikit berbeda, misalnya hubungan yang pokoknya kelihatan ya, kalau Keanu Reeves dengan Catherine ya jelas satu. Tapi kalau kita pengen lihat di sini jangan Keanu Reeves, tapi kayak apa nih? Guy Pearce.
enter. Terus kalau lihat di sini enter, lihat. Nah, path-nya akan banyak. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini ya, Guy di sini tidak berhubungan langsung dengan Catherine, ya kan? Nah, di sini tidak ada nih. Guy itu dia hanya kenal sama Layem, dan itu bukan Guy-nya dengan Layem ya, tapi Layem yang kenal dengan Guy, dan Carrie kenal dengan Guy. Nah, tapi di sini Carrie ini kan berhubungan dengan Keanu, di mana Keanu berhubungan dengan Catherine. Nah, jadi di sini kita lihat nih, Guy dengan Layem, Layem dengan Keanu. Keanu dengan Catherine. Ini pun sama, Guy dengan Carrie, Carrie dengan Keanu, Keanu dengan Catherine. Sehingga di sini muncul Liam Neeson, Keanu Reeves kenal dengan Catherine, Keanu Reeves dengan Liam Neeson. Jadi di sini Guy Pearce dia kenal dengan Liam Neeson, kemudian Liam Neeson dia kenal dengan Keanu Reeves dengan Catherine. Jadi tidak ada hubungan langsung, tapi ada hubungan dengan teman-temannya. Nah, jadi dia nggak kenal langsung sama Catherine. Pokoknya kayak si Catherine itu temannya dari temannya. Ini bisa kelihatan. Jadi kita bisa melihat, koneksinya. Ini yang paling sering digunakan seperti itu ya. Ini enaknya di graph database. Nah, untuk yang lainnya, ini bisa dicari atau bisa dicoba sendiri. Nah, di sini tidak harus bentuknya tidak selalu jadinya graph. Bisa jadi juga bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya kalau misalnya tadi ya, kalau kita misalnya buka di sini, kita pengen lihat yang age-nya lebih besar dari 55 tahun misalnya. Nah, dia otomatis dia nggak akan bentuknya tidak akan bentuk not, tapi bentuknya jadi table. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tidak selalu jadinya not ya, tapi bisa juga jadinya bentuknya table. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kita pengen lihat untuk path-nya, ini yang biasa digunakan dan ini memang ciri khas dari graph, ini bisa. Ini pun sama ya. Jadi kita pengen tahu hubungan antara Guy Pearce dengan Catherine. Nah, hubungannya ternyata nggak langsung, tapi dia kenal dengan Liam Neeson dan Neeson ini Keanu Reeves baru kenal dia dengan Catherine. Nah, kemudian kalau kita pengen lihat pelaku pembunuhan ini, kenapa Catherine dibunuh sama Guy, padahal Guy ini tidak ada hubungan langsung. Oh, ternyata mungkin si Guy Pearce ini dia menerima curhat dari Keanu nih, curhat misalnya ini jahat nih, nah, dia ngebunuh misalnya ini kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini yang menjadi graf itu lebih mudah untuk melihat hubungan. Nah, dibandingkan kalau kita melihat dari sisi relasi, ini cukup sulit untuk mendapatkan hubungan seperti ini. Seperti itu. Oke, ingin tanyakan dulu untuk graf database. Cukup? Halo? Cukup atau masih ada yang pengen tanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Bapak. Kalau di Neo 4J ini tuh kita jadi bikin query-nya itu per baris gitu ya, Pak? Atau gimana? Oke, terima kasih Bapak. Jadi untuk query-nya, untuk query pengolahan untuk analitiknya, itu memang per baris. Tapi kalau untuk membuat query hubungan, artinya membuat create-nya nih ya, artinya create untuk database-nya atau create untuk instance-nya, itu harus semuanya. Nah, sehingga saya pun juga sudah menyediakan di LMS ya. Ini tentang untuk player. Ini ada create background untuk player, dan ada codes-nya, ada team, nah, ada teammate dan codes-nya. Nah, ini pun sama, ada berbagai macam relasinya. Ini bisa kalian coba. Bisa kalian coba di graph database, lalu kalian coba otak-atik query-nya, artinya coba query untuk analitiknya. Nah, untuk query analitiknya memang bukan per baris ya, tapi di sini nih. Nah, sehingga pasti enter ya dia akan muncul si hasilnya. Nah, di sini kalau kita langsung querykan di sini, kita klik enter, ya dia ke enter, ke running. Nah, resikonya kalau query-nya panjang, ini kan ya kalau kayak kita aja ini panjang banget ya. Kalau ini kan panjang. Nah, mungkin kita bikin baris. Makanya biasanya kita convert dulu di Notepad atau dimanapun. Nah, kemudian baru kita pastikan di sini, baru kita running.
Seperti itu. Itu ya Rafa ya. Iya Pak, baik Pak. Yang lagi? Yang lain? Nah, untuk query bisa dipelajari di sini. Tidak sebanyak query-query di MongoDB ataupun di MySQL. Ini cukup sederhana. Kalau kita scroll saja ini cuma segini. Jadi pertama ya kita harus bikin dulu create data modelnya. Jadi untuk pemodelannya ini bikin seperti ini. Jadi kita pengen lihat keterhubungannya. Jadi kita gambarkan dulu nih hubungan-hubungannya. Jadi ada not apa saja, ada person dengan movie. Nah, tapi kan tadi ya, person ini akan ada banyak. Gitu. Nah, dimana setiap record itu bikin ininya, ini bikin notnya, dan dia mewakili apa? Person. Kayak gini ya, person. Kemudian ada person dengan movie. Nah, ini movie kita bikin juga nih. Speed adalah movie-nya. Ini pun juga ada yang bisa kita lihat relasinya. Ada acting. Nah, ada acting sini. Acting in. Bisa juga directed. Nah, kita bisa bikin nih. Bisa juga nanti nih. Keanu sebagai direktur dari movie apa. Keanu sebagai produser movie apa. Nah, ini. Jadi perancangannya, itu bikin perancangannya bukan lagi ya di normalisasi ataupun konsep yang kemarin. Array, objek, ataupun reference. Tapi buat seperti ini. Ada sebuah entitas, kemudian juga ada relasi. Memang nih relasi-relasi ini yang bisa kita implementasikan di sini. Nah, ini contohnya kayak gitu. Ini creating data model. Jadi ke data modelnya seperti ini. Bikin modelnya, bikin not-notnya, atau labelnya, atau entitasnya, ada untuk person dan untuk movie, di mana ada relasi antara person dan movie itu, person acting movie, person directed movie, person produce movie, person wrote movie, dan review movie. Kalau misalnya ada yang sebaliknya ya, berarti kita arahkan juga yang sebaliknya. Seperti itu. Ini perancangan dari graph database. Jadi perancangannya bukan lagi ERD ataupun ini, tapi bikin model seperti ini. Model grafis. Ya, nanti kalau misalnya kalian nanti mau bikin skripsi atau penelitian di graf ya model datanya seperti ini. Itu tidak lagi menggunakan ERD ataupun non-graph. Jadi beda lagi ya cara pemodelannya. Tanya-tanyakan dulu. Tanya-tanyakan lagi. Cukup? Tidak ada Pak.